Rangkaian Kartini Fest 2025 di Bali menjadi momen penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan UMKM lokal dengan dilantiknya pengurus Cahaya Ladara Nusantara CLN Provinsi Bali serta dibukanya gerai perdana CLN di Dewata Oleh-oleh Bali pada Jumat 2 Mei 2025. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen nasional dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan sekaligus menjadikan Bali sebagai pusat etalase produk unggulan Indonesia. Kepengurusan CLN Bali kini resmi terbentuk dan dinakodai oleh Dr. Kungtini Gorde. Penanggung jawab CLN Bali adalah I Gusti Ayu Ngurah Eva Intan Surandewi, sementara posisi pengawas dipegang oleh I Gusti Agung Bintang Puspayoga. CLN mengusung pendekatan pemberdayaan dari hulu ke hilir, mulai dari pelatihan dan kurasi produk, pendampingan berkelanjutan, hingga pemasaran melalui gerai fisik dan platform e-commerce seperti Ladara Marketplace. Model ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk UMKM tidak hanya mampu bersaing secara lokal, tetapi juga siap menembus pasar internasional. Momen bersejarah ini terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Veronica Tan, serta sejumlah tokoh, pimpinan organisasi perempuan, akademisi, pelaku UMKM lokal, dan para generasi muda. Dengan semangat kolaborasi Pangpadepayu, CLN Bali tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga simbol kebangkitan perempuan dalam mewujudkan kemandirian dan kemajuan bangsa. Gerai ini sekaligus menjadi pintu masuk bagi produk UMKM Bali untuk tampil di panggung nasional dan global, membawa misi dari Bali untuk Indonesia. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Veronica Tan menegaskan pentingnya menetapkan target yang jelas dalam program pemberdayaan UMKM. Menurutnya, UMKM tidak boleh hanya dibantu karena rasa kasihan atau sekedar mengisi bazar yang pengunjungnya terbatas pada kalangan internal. Pendekatan seperti ini dinilai tidak memberikan daya saing atau mental disiplin yang dibutuhkan untuk bertahan di pasar nyata. Ia juga menggarisbawahi bahwa seringkali meskipun produk UMKM hasil pelatihan terlihat kreatif dan berkualitas, produksi tidak mencukupi ketika mulai dipasarkan secara luas. Tantangan ini menunjukkan perlunya membangun ekosistem yang menyeluruh, mulai dari pelatihan, produksi berkelanjutan, hingga distribusi yang memadai agar produk lokal mampu bersaing secara konsisten. Veronica Tan menilai kehadiran Cahaya Ladara Nusantara CLN dan kerjasama dengan pelaku usaha lokal seperti pemilik Dewata Oleh-oleh Kade Imawati sebagai bentuk kolaborasi ideal antara pemerintah, NGO, LSM, dan sektor swasta. Gerai CLN di Bali menjadi contoh konkret bagaimana sebuah rumah bersama dapat menjadi ruang etalase bagi karya UMKM perempuan. Lebih lanjut, ia melihat potensi besar dari para ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan lokal seperti memasak, membatik, atau membuat kain endek. Namun masih banyak yang belum percaya diri menjadikan keterampilan tersebut sebagai sumber ekonomi keluarga. Dengan adanya pelatihan dan dukungan dari berbagai pihak, potensi ini diharapkan bisa berkembang menjadi peluang ekonomi yang nyata. Untuk itu, Veronica Tan menekankan bahwa indikator keberhasilan dalam pelatihan UMKM harus tegas dan profesional. Setiap program harus mampu menciptakan lapangan kerja yang konkret dan menghasilkan produk yang laku di pasar. UMKM perlu bersaing secara sehat, tanpa mengandalkan relasi pribadi dalam pemasaran agar tercipta platform ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Ketika barang-barang mereka sudah ada atau makanan atau berupa apapun dari kearifan lokal masing-masing, pasar sudah ada, bagaimana membuat ini sebuah ekosistem. Nah, dari pertama yang harus ada, tentu wadah itu harus ada. Dan berterima kasih kepada Ladara yang sudah dan juga bekerja sama dengan yang mempunyai lokasi, Ibu Jero. Nah, inilah contoh sebenarnya kerjasama kolaborasi. Rumah bersama juga, dan inilah tempat untuk kita mendisplay apa yang kita karyakan. Kita tahu kalau di rumah ibu-ibu kita punya makanan tradisional, masakan, ataupun punya karya membatik kah, atau hari ini endek atau apapun. Tapi kadang-kadang ketika kita minta, oke, ini barangnya bagus, tidak berani.
untuk menjadikan ini sebuah ekonomi. Nah, hari ini udah ada pemerintah yang memberikan pelatihan, ada wadah dari kolaborasi NGO, dari kolaborasi LSM, dan juga dari kolaborasi private sector pengusaha. Nah, tinggal target yang harus kita capai harus benar-benar KPI-nya jelas. Kalau untuk pelatihan profesional harus 80% sampai 100% job creation. Ketika UMKM harus yakin bahwa UMKM barangnya pertama laku dulu. Rame nggak? Pasarnya banyak nggak? Jadi tidak ada lagi sistem oke, ini teman-teman, ini saudara atau apa, terus kasihlah tempat untuk menjual. Jadi diharapkan contoh-contoh seperti ini memberikan satu kualitas bersaing yang sehat, pelatihan yang benar, ibu-ibu yang benar-benar punya talenta di dalam keluarga tradisional memasak, membuat apapun, ini dihargai, didorong untuk bisa berekonomi. Nah, ketika pasar sudah menerima pendampingan finansial, nah itu harus didukung sehingga ini menjadi sebuah platform yang sehat. Ketua Umum Cahaya Ladara Nusantara CLN Pusat Triana Wulandari menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus CLN Cabang Bali yang berlangsung lancar dan penuh semangat kolaborasi. Bersama Ketua Umum Koani Nani Hadi Cahyanto, kepengurusan resmi CLN Bali telah dikukuhkan dengan Dr. Gungtini Gorda terpilih sebagai Ketua CLN Provinsi Bali. CLN Bali kini hadir sebagai bagian dari upaya memperkuat peran UMKM perempuan di Pulau Dewata. Ia juga mengapresiasi dukungan dari pelaku usaha lokal, khususnya Kade Imawati, selaku pemilik Dewata Oleh-oleh yang telah menyediakan ruang dan tempat untuk melaksanakan upacara pelantikan pengurus baru CLN Provinsi Bali dan sekaligus membuka gerai perdananya di Dewata Oleh-oleh. Kerjasama yang dibalut dengan sinergi Pangpadapayu ini dinilai sebagai bentuk kolaborasi yang strategis antara komunitas UMKM, sektor swasta, dan organisasi perempuan. CLN sendiri diposisikan sebagai wadah pembinaan UMKM dengan tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. UMKM yang tergabung dan telah melalui proses kurasi akan dibimbing untuk siap ekspor maupun dipasarkan melalui platform digital seperti Ladara Marketplace sehingga dapat menjangkau pasar nasional dan internasional dengan lebih efektif. Tadi pukul 9.30 kami bersama Ibu Ketum Koani telah melantik pengurus Cahaya Ladara Nusantara Cabang Bali. Alhamdulillah lancar dan kami sangat apresiasi sekali karena Ibu Jero selaku pemilik Dewata ini telah menyediakan tempat untuk berkolaborasi dengan Cahaya Ladara Nusantara. Alhamdulillah Cahaya Ladara Nusantara ini adalah wadah UMKM atau dibutuhnya UMKM untuk ditingkatkan kelasnya apabila sudah lolos siap ekspor ataupun siap untuk dijual. Ladara Marketplace sudah tersedia. Ketua Cahaya Ladara Nusantara CLN Provinsi Bali yang baru dilantik, Dr. Gungtini Gorda menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem UMKM yang kuat dan berkelanjutan di Bali. Ia memprioritaskan proses kurasi terhadap produk-produk UMKM agar dapat mencapai standar kualitas yang siap bersaing di pasar luas. Selain fokus pada UMKM, CLN Bali juga mulai menjembatani potensi yang dimiliki pelajar sekolah menengah kejuruan SMK di seluruh Bali. Produk-produk hasil karya siswa SMK yang telah melalui ajang lomba turut dipertimbangkan untuk diarahkan ke pasar yang lebih luas melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sinergi antara pendidikan vokasi dan dunia usaha sehingga kolaborasi menjadi kunci keberlangsungan usaha di masa depan. CLN Bali ingin memastikan bahwa potensi lokal baik dari UMKM maupun dunia pendidikan dapat terintegrasi dalam ekosistem ekonomi kreatif yang lebih besar dan kompetitif. Terpenting dari itu, saya juga dilantik sebagai Ketua Cahaya Ladara Nusantara Provinsi Bali yang tujuan core-nya adalah bagaimana membangun ekosistem dari UMKM
dan bagaimana mengkurasi produk-produk yang dihasilkan dari UMKM. Dan kami terlebih hari ini mencoba untuk memediasi bagaimana potensi-potensi dari produk SMK. Jadi SMK seluruh Bali yang ikut lomba, dan kami mencoba untuk mendekatkan pada stakeholder yang memang nanti nilai jualnya adalah bagaimana kolaborasi itu penting bagi keberlanjutan dari sebuah usaha. Kepada Ibu Gongkini selaku Ketua CLN Cabang Bali, selamat menjalankan tugas mulia untuk memajukan UMKM di Provinsi Bali. Semoga sukses, lancar, dan segera naik kelas dan mendunia. Selamat Ibu. Baik, saya serahkan. Boleh dikibarkan langsung Ibu Ananggung Ayu Ratini Rusmini Gordia telah resmi ya Cahaya Nusantara Ladara Cabang Bali tahun 2025. Selain pelantikan pengurus Cahaya Ladara Nusantara CLN Provinsi Bali, turut diresmikan gerai Cahaya Ladara Nusantara CLN Bali oleh Ketua Umum CLN Pusat Triana Wulandari bersama Wakil Menteri PPPA Veronika Tan. Peresmian ini juga dihadiri oleh Ketua CLN Provinsi Bali Dr. Gongkini Gorde, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia KOWANI, sekaligus pembina CLN Pusat Nani Hadi Cahyanto, serta pemilik Dewata Oleh-oleh Kade Imawati. Gerai CLN Bali ini menjadi rumah bagi pelaku UMKM dengan dukungan ekosistem yang telah dibangun oleh CLN Provinsi Bali. Kedepannya, gerai ini direncanakan akan terus bersinergi dengan DPD HIPI Provinsi Bali guna memperkuat jaringan pemberdayaan ekonomi lokal. Hitung bersama-sama semuanya dengan hitungan ketiga. Inilah dia, Gerai Cahaya Ladara Nusantara Bali. Ketua Umum CLN Pusat Triana Wulandari menegaskan bahwa gerai pertama yang dibuka di Dewata Oleh-oleh ini merupakan bentuk nyata dari visi organisasi dalam mendorong UMKM naik kelas. Gerai ini menampilkan berbagai produk dari seluruh kabupaten di Bali yang telah melewati proses seleksi ketat. Triana juga menyampaikan bahwa CLN memberi ruang bagi generasi muda termasuk pelajar SMK untuk berpartisipasi dalam lomba produk yang didesain sebagai sarana pelatihan kewirausahaan sekaligus regenerasi pelaku usaha berbasis potensi lokal. Program ini dirancang agar keberlanjutan UMKM tidak hanya bertumpu pada pelaku lama tetapi juga melibatkan generasi baru. CLN terus mengajak perempuan di seluruh Indonesia untuk berdaya secara ekonomi, khususnya melalui pembinaan UMKM agar mampu memenuhi standar yang diperlukan untuk naik kelas dan bersaing di pasar global. Sebagai bagian dari upaya itu, CLN tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga membuka akses terhadap pasar, memfasilitasi penerbitan sertifikat, serta membantu pelaku UMKM dalam memenuhi berbagai persyaratan legal dan administratif. Produk-produk UMKM yang telah lolos kurasi akan dipasarkan melalui Ladara Marketplace, platform e-commerce yang telah disiapkan sebagai etalase produk unggulan. Triana juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi sebagai syarat utama seperti kepemilikan nomor induk berusaha NIB, nomor pokok wajib pajak NPWP, serta rekening usaha yang terpisah dari rekening rumah tangga. Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk membangun sistem pembukuan yang sehat dan profesional sejak dari skala kecil. Dengan pendekatan sistematis tersebut, CLN berharap UMKM binaannya tidak hanya bertahan secara lokal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional dan internasional secara berkelanjutan. Cahaya Ladara Nusantara ini adalah wadah UMKM atau titiknya UMKM untuk ditingkatkan kelasnya apabila sudah lolos siap ekspor ataupun siap untuk dijual. Ladara Marketplace sudah tersedia. Syarat-syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah pertama UMKM harus punya NIB, nomor induk berusaha, kedua punya NPWP, ketiga ada rekening, rekeningnya jangan campur dengan rekening rumah tangga supaya betul-betul uangnya itu betul-betul bisa ditukar
tempat oleh-oleh yang besar. Jadi semuanya berasal dari kecil, insya Allah. Dan kemudian nantinya mempunyai pembukuan yang tepat. Sementara itu, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia KWANI yang juga merupakan pembina CLN Pusat Nani Hadi Cahyanto menekankan pentingnya kehadiran gerai fisik sebagai sarana promosi strategis. Menurutnya, gerai CLN bukan hanya tempat menjual produk, tetapi juga menjadi wadah dari kreativitas perempuan Indonesia dan kekayaan budaya dari berbagai daerah. Lokasi gerai yang berada di pusat pariwisata Bali dipandang sangat tepat karena dapat menjangkau konsumen domestik maupun mancanegara, sekaligus memperluas jejaring pasar produk UMKM Indonesia. Nani menilai sinergi antara perempuan pelaku usaha, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil seperti yang ditunjukkan dalam Kartini Fest 2025 merupakan kunci dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi. Gerai CLN di Bali diharapkan menjadi model percontohan yang dapat direplikasi di provinsi lain. Hari ini saya diundang, suatu kehormatan diundang oleh CLN untuk meresmikan gerai pertama di Bali, di mana gerai ini semua UMKM produk dari anak negeri itu ada di sini. Jadi mohon kepada seluruh wisatawan maupun baik dari dalam negeri maupun luar negeri, silakan hadir di sini karena inilah etalasenya UMKM Indonesia. Langkah strategis CLN Bali menandai babak baru pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih inklusif dan profesional. Sinergi yang ditegaskan dengan spirit Pangpadepayu antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh dan berdaya saing. Gerai CLN di Bali menjadi simbol konkret bagaimana potensi lokal dapat dikemas untuk pasar nasional dan internasional. Dengan semangat kolaborasi, Bali kini bersiap menjadi mercusuar pemberdayaan perempuan dan UMKM Indonesia di mata dunia. CLN Cahaya Ladang Nusantara. Bali 1 mengabarkan.